Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistanul Arifin. Di kesempatan kali ini mohon perhatiannya untuk disimak dengan baik bagaimana langkah Bapak Ibu semua yang dinyatakan TMS dalam seleksi P3K bagi honorer khususnya untuk melakukan sebuah sanggahan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan kepada Bapak Ibu semua langkah-langkahnya dan kata-katanya itu saya akan contohkan kepada Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu, silakan disimak dengan baik dan mohon diperhatikan. Namun sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua yang telah menonton video ini. Contoh saja Surabaya hadir mas, Jakarta hadir mas, Bandung hadir mas, Kediri hadir mas, Bondowoso hadir mas, Situbondo hadir mas, Banyuwangi hadir mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Langsung saja kita pada pembahasan. Di sini Bapak Ibu semua yang saat ini dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat dalam seleksi rekrutmen P3K di tahun 2024 ini, khususnya bagi honorer yang telah masuk di dalam database BKN, bagi Bapak Ibu semua yang masuk di kategori K2 dan juga bagi yang pelamar khusus. Bagaimana langkah kita untuk menyanggah? Ketika login pada akun Bapak Ibu semua, di paling bawah, scroll ke paling bawah ada kalimat sanggah atau kita untuk menyanggah. Gunanya untuk menyanggah itu apa? Yaitu gunanya agar menekankan ulang bahwasanya dokumen yang Bapak Ibu semua itu memang benar atau memang kekeliruan terhadap dokumen Bapak Ibu semua. Perlu Bapak Ibu semua ketahui ini bahwasanya sanggah itu bisa dilakukan ketika yang melakukan kesalahan itu bukan pada Bapak Ibu semua, yaitu pada tim verifikator yang salah. Bukan Bapak Ibu semua yang salah, tapi ketika Bapak Ibu semua memang melakukan sebuah kesalahan, kita mencoba, tidak ada salahnya kita mencoba untuk melakukan sebuah sanggah. Syukur-syukur bisa diterima. Jadi setelah melakukan sebuah sanggahan, mohon Bapak Ibu semua untuk bisa berdoa. Nah, nih, di sini kalau kita lihat di poin kelima yaitu sanggah, apabila peserta tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi, peserta itu dapat melakukan sebuah sanggahan. Sanggah hanya menginputkan klarifikasi terkait dengan dokumen yang tidak valid. Jadi dalam artian itu dokumen tidak validnya yang dilakukan oleh tim verifikator. Kemudian jawab sanggahnya, panitia instansi wajib menjawab seluruh sanggah yang diajukan oleh pelamar, entah itu diterima maupun tidak. Jika kesalahan bukan berasal dari pelamar, maka sanggah dapat diterima. Nanti verifikator akan menerima ketika kesalahan itu terdapat pada pribadi beliau. Sedangkan jika kesalahan berasal dari pelamar, maka sanggahan tidak dapat diterima. Dan jika sanggahan itu terdapat pada Bapak Ibu semua sebenarnya tidak bisa diterima. Namun kita tetap berusaha. Ingat, namun kita tetap berusaha. Jangan patah semangat. Ayo, coba. Nanti misalnya sanggahan Bapak Ibu semua diterima, coba nanti komentar ya. Alhamdulillah mas, dengan video ini dapat membantu. Nah, coba nanti komentari di kolom komentar di bawah ini. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya, yaitu bagaimana langkah kita untuk melakukan sebuah sanggahan. Sangat mudah sekali. Jadi, di sini ketika Bapak Ibu semua klik, nanti akan tampilkan form untuk sanggahan. Dan di sini kalau kita praktekkan, yang di sini adalah form sanggah alasan TMS. Tidak memenuhi syarat, TMS ini tidak memenuhi syarat. Dan akan tampil di sini format atau apa namanya itu yang kita, maksudnya yang Bapak Ibu semua keliru menurut tim verifikator. Contoh, persyaratan yang tidak terpenuhi di sini. Kartu tanda penduduk surat atau surat keterangan dari Dukcapil, alasan TMS, kartu tanda kependudukan identitas kependudukan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dan di sini ada dokumennya yang Bapak Ibu semua bisa dilihat. Dan alasan sanggahnya apa, dan inilah yang menentukan untuk meyakinkan tim verifikator kembali bahwasanya dokumen yang telah Bapak Ibu semua upload itu sudah benar. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Kesalahan terhadap sanggahan ini adalah, atau terhadap TMS ini adalah, pertama, kesalahan karena pribadi Bapak Ibu semua. Jadi memang Bapak Ibu semua benar yang salah. Nah, kedua, yaitu kesalahan terdapat pada verifikator. Dan ini saya sudah sediakan kedua kata-kata ini, yang mana yang terbaik menurut Bapak Ibu semua. Nah, kata-kata yang diisikan di sini, Bapak Ibu semua bisa masuk pada Google Chrome atau browser dan bisa masuk pada website saya contohkan.
Jadi ini kita melihat pada kata-katanya. Namun sebelumnya, ingat sebelumnya kita lihat dulu dokumennya yang dimaksud TMS. Jika kesalahan ini terdapat memang salah yang diunggah, nah kita mencoba untuk menyanggahnya. Meskipun juga misalnya memang sudah benar, kita juga menyanggah. Dan kalimatnya berbeda. Silakan disimak saja dengan baik. Kita coba masuk pada Google Chrome. Pada di sini, pada Google Chrome, kita masuk pada pencarian Google, bukan pencarian Google, tapi pada website saya, www.abachannel.com, abachannel.com. Nah, kita klik seperti ini, nanti akan tampil di halaman website saya. Silahkan Bapak Ibu semua bisa diklik sekarang, www.abachannel.com. Jika seperti ini, kita klik continue, Bapak Ibu semua. Ingat, Aba channelnya Aba Channel, ada double E-nya 2. Kemudian jika tampil seperti ini kita tutup. Nah, saya sudah membuatkan di sini kalimat sanggahan bagi honorer yang tidak memenuhi syarat. Atau Bapak Ibu semua bisa klik di sini sanggah, kata-kata sanggah seperti ini. Sanggah honorer. Nah, seperti itu. Di sini kalimat sanggah bagi honorer yang tidak memenuhi syarat, kita klik. Nanti akan ditampilkan pada halaman dashboard di sini. Di sini saya sudah jelaskan bahwasanya contoh kalimat sanggah bagi peserta P3K yang merasa tidak puas atas hasil seleksi yang telah diumumkan. Peserta tersebut akan diberikan kesempatan dalam masa sanggah untuk memberikan sebuah tanggapan atau sanggahan terhadap hasil seleksi yang telah dilakukan. Dalam memberikan sanggahan, tentunya peserta membutuhkan contoh kalimat sanggah yang baik, jelas, sopan, karena bisa saja peserta saat menyampaikan sanggahan dapat menjadi pertimbangan untuk lulus seleksi selanjutnya. Berikut beberapa contoh sanggahan yang Bapak Ibu semua bisa contoh. Nah, saya perbesar. Yang pertama adalah kesalahan jika terdapat pribadi. Nah, ini maksudnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu semua ini kita lihat, ternyata memang kesalahan Bapak Ibu semua, yaitu salah seharusnya KTP tapi diupload ijazah. Itu kan berarti kesalahan terdapat pada Bapak Ibu semua. Ingat, seharusnya di sini memang KTP tapi ijazah, atau mungkin di sini buram. Nah, atau mungkin di sini buram. Jika terjadi seperti itu, maka Bapak Ibu semua bisa melakukan sebuah sanggahan dengan poin yang pertama yang ada di sini. Nah, saya masuk pada website lagi, yaitu kesalahan terdapat pada pribadi Bapak Ibu semua. Nah, jadi di sini kata-katanya yang tepat adalah Bapak Ibu semua bisa gunakan yang seperti ini. Jadi kan terkait dengan KTP, coba kita lihat di sini. Nah, ini KTP. TMS karena kartu identitas. Jadi, kepada yang terhormat Panitia Seleksi P3K 2024, dengan hormat saya mengajukan sanggahan terkait dengan status TMS saya karena kartu identitas tidak sesuai. Bersama ini, saya lampirkan tautan dokumen untuk dapat diverifikasi ulang. Jadi, Bapak Ibu semua bisa mencantumkan dokumen yang telah Bapak Ibu semua kecilkan tentunya kalimatnya. Atau di sini, karena pada sanggahan ini, kalau yang sebelum-sebelumnya itu terdiri dari 255 karakter. Biasanya terdiri dari 255 karakter. Sehingga file Google Drive yang telah Bapak Ibu semua upload, kita kecilkan terlebih dahulu. Jadi langkahnya seperti ini ya. Saya contohkan satu persatu terlebih dahulu. Kita di sini masuk pada Google Drive. Sebelumnya scan yang jelas sekarang. Yang sebelumnya mungkin bukan KTP, scan lagi KTP-nya yang jelas. Atau mungkin sebelumnya KTP-nya buram, scan lagi yang jelas. Kemudian Bapak Ibu semua bisa masuk pada Google Drive, googledrive.com, membuat di Google Drive. Buat baru di sini. Nah, buat baru mungkin nantinya Bapak Ibu semua bisa beri nama untuk sanggahan. Jadi klik buat baru, buat folder baru. Di sini sanggahan P3K 2024. Misalnya seperti itu, kita kemudian buat. Nah, setelah membuat, Bapak Ibu semua, file sanggahan di sini, nah kita double klik. Di sini isikan file Bapak Ibu semua tentang dokumen tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu semua tidak mau membuat folder, juga tidak apa-apa, monggo, terserah. Yang penting dokumen Bapak Ibu semua itu memang nantinya jelas, seperti itu.
Nah, di sini saya contohkan KTP sebenarnya Bapak Ibu semua. Cuman ini saya contohkan saja kepada Bapak Ibu semua. Saya contohkan yang saya upload adalah foto. Dalam artian ini anggapannya KTP. Ingat, ini anggapannya KTP, bukan misalnya kesalahannya KTP di-upload foto, salah. Nah, tambah salah. Ini kita contohkan sudah KTP bentuknya. Nah, ini contoh ganti nama KTP Arifin, misalnya seperti itu. Selanjutnya, di sini kan saya tampilkan bahwasanya akan saya tampilkan di sini. Apa linknya? Kita buat dokumennya itu di dalam folder ini. Jadi di dalam folder drive. Nah, di sini biar diverifikasi ulang, biar diklik link tersebut dan mengarahkan pada KTP yang sudah benar. Yang sebelumnya salah, nantinya menjadi benar. Nah, ketika di sini kita klik kanan, kemudian kita klik salin link, bagikan, kita ulangi, klik kanan, bagikan, salin link. Tujuannya apa sih, Mas? Nah, agar diperpendek kata-katanya menjadi kalimat ini. Dan ini sudah saya sesuaikan, kalimat-kalimat yang ada di sini saya sudah sesuaikan menjadi 255 karakter, kurang. Antisipasi. Nah, selanjutnya setelah kita klik kanan salin link, di sini kita masuk pada s.id seperti ini. Ini untuk memperpendek kata-kata yang menjadi pendek seperti itu. Kemudian kita menuju ke dashboard. Ini misalnya Bapak Ibu semua belum memiliki akun, bisa klik daftar, kemudian bisa klik masuk menggunakan Gmail Bapak Ibu semua. Nah, saya contohkan jika tidak pernah mendaftar s.id seperti ini. Kemudian kita login atau register. Nah, kita masuk menggunakan email. Kalau Bapak Ibu semua sudah menggunakan Google Chrome, pasti akan diarahkan untuk menggunakan Google saja. Kita klik Google dan nanti akan diarahkan akun yang telah masuk di Google Chrome tersebut. Nah, seperti ini. Jadi, nantinya klik saja masuk seperti itu. Baru nanti akan tampil seperti ini. Selanjutnya, untuk memperpendek lagi, kita buat tautan baru di sini. Nah, kemudian kita pastikan yang telah kita salin tadi. Nah, sebenarnya kan linknya itu nanti tampilannya seperti ini ketika dilihat. Nah, jadi seperti ini. Ketika diklik akan langsung muncul ke KTP-nya. Jadi jangan lupa nanti klik kanan, bagikan, salin link, kemudian kita tempelkan di buat tautan baru, kemudian kita tempel di sini dan di sini beri kata-kata KTP Arifin. Misalnya seperti itu. Baru kita klik singkatkan. Nah, kita tunggu prosesnya. Jika seperti ini, kita centang yang ada di sini. Nah, setelah centang, baru ini kita salin. Nah, ini kan sudah muncul nih. Kita bagikan, kita copy. Nah, kita copy ini linknya. Dan ketika kita klik seperti ini, hasilnya sama, akan diarahkan ke situ. Tujuannya adalah untuk memperpendek. Nah, kita copy lagi. Tujuannya adalah untuk memperpendek, Bapak Ibu semua. Sehingga kata-katanya itu tidak mencapai 255 karakter. Nah, jadi kalau kita praktekkan nantinya, karena saya tidak bisa login di sini, nah saya tidak bisa untuk mengetikkan kata-kata di sini. Saya coba masuk pada Word. Nah, kita masuk pada Word. Ini contoh, tapi kalau Bapak Ibu semua langsung copy paste dari website saya, langsung nanti Bapak Ibu semua bisa tempelkan di sini. Nah, tempel di sini. Nah, ini saya copy dulu. Saya copy dulu dari sini sampai dengan di sini. Copy. Nah, jadinya seperti ini nanti ya Bapak Ibu semua. Setelah seperti ini, coba kita lihat, kita hitung karakternya ada berapa sih di sini. Nah, ini kita menggunakan karakter. Maksudnya kita menggunakan penghitungan karakter nih. Contoh, penghitungan karakter. Penghitung karakter. Nah, saya pakai duplicate checker ini dan kita tempelkan di sini. Kalau Bapak Ibu semua tidak perlu sampai ke sini. Ini saya hanya membuktikan karakternya itu sudah ada berapa, seperti itu. Hitung kata. Nah, di sini ada 234 karakter. Jadi ketika ditempelkan nantinya di sini itu memenuhi syarat. Itu kesalahan jika terjadi pada Bapak Ibu semua. Akan tetapi terkadang dokumen kita sudah benar, namun ini masih ditolak oleh tim verifikator. Apa penyebabnya? Nah, ketika dilihat loh, ini sudah benar,
Jadi kesalahan bukan terdapat pada Bapak Ibu semua, tapi kesalahannya yang terdapat tim verifikator. Itu justru yang akan diterima sebenarnya. Namun tidak menutup kemungkinan kesalahan yang pertama tadi itu bisa diterima. Berdoa saja. Nah, berdoa. Kita langsung masuk pada poin yang kedua, yaitu kesalahan pada tim verifikator. Jika terjadi seperti itu, kita masuk pada website saya lagi. Kita masuk pada poin kedua, yaitu kesalahan pada tim verifikator. Nah, jadi seperti ini nanti kata-katanya atau kalimatnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim verifikator yang telah memeriksa berkas saya. Namun setelah saya cek kembali, nah ini kartu identitas, jadi diganti nanti. Kartu identitas yang saya unggah sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Besar harapan saya untuk diverifikasi ulang. Jadi kita copy, coba kita hitung karakter di sini. Ya tentunya karena berkasnya itu sudah benar, ya tentunya Bapak Ibu semua tidak perlu untuk melakukan sebuah file lagi atau kita mengunggah file lagi, tidak perlu karena file yang tadi itu sudah benar dan kesalahan itu terdapat pada tim verifikator. Nah, tenang kalau seperti itu. Jadi cukup seperti ini saja yang diganti. Ini surat pernyataan kita ganti menjadi kartu identitas. Kartu identitas seperti itu. Coba kita hitung karakternya ada berapa di sini. Nah, kita tunggu di sini, coba kita hitung. Masih berproses dan ternyata 254 karakter. Masih memenuhi. Dan ini kita salin, jadi langsung menyalin dari sini, kita tempelkan yang ada di sini nantinya. Nah, kita tempel di sini. Barulah setelah itu Bapak Ibu semua tinggal menunggu dan nanti akan muncul di sini. Sanggah dimulai tanggal sekian. Nah, ini contoh yang 2023, nanti ada 2024 jam sekian sampai dengan jam sekian. Jika melewati tanggal berikut belum mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan sanggahan dan secara otomatis Bapak Ibu semua gugur. Seperti itu karena tidak menyanggah. Kalau misalnya kita menyanggah, masih ada dua kemungkinan. Bisa diterima dan juga bisa tidak. Masih ada dua kemungkinan. Barulah selanjutnya Bapak Ibu semua klik mohon perhatikan dicentang di sini. Mohon perhatikan, fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan. Ingat, alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ada dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya. Jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini, karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Demikian alasan sanggah. Untuk alasan TMS, persyaratan saya buat sesuai dengan dokumen yang sebenarnya. Dan apabila ternyata isian yang saya buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan. Ini dicentang, baru tombol ini akan tampil. Jadi ini kan masih warna pink nih. Nah, ketika klik centangnya nanti akan berubah merah yang bisa diklik. Kalau prosesnya seperti ini tidak bisa diklik Bapak Ibu semua. Jadi seperti itu langkah bagaimana Bapak Ibu semua untuk melakukan sebuah sanggahan. Kata-katanya sudah ada di website saya www.abachannel.com. Silakan dicek saja. Nah, saya harapkan Bapak Ibu semua dengan video ini bisa melakukan sanggahan. Karena Bapak Ibu semua memiliki hak nih untuk menyanggah. Dan juga Bapak Ibu semua harus menerima, harus legowo ketika sanggahan Bapak Ibu semua itu ditolak. Nah, mudah-mudahan dengan video ini sanggahan kita itu bisa diterima oleh tim verifikator khususnya. Dan mohon bantu share ke rekan-rekan Bapak Ibu semua atau mungkin bisa dijadikan status video ini karena saya yakin banyak orang yang membutuhkan video ini. Silahkan bisa sebarluaskan video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Atau absen dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal, di kolom komentar di bawah ini. Karena saya yakin masih ada orang-orang di luar sana yang belum mengetahui video yang saya buat ini. Jadi silahkan share seluas-luasnya kepada rekan-rekan Bapak Ibu semua sekalian atau kepada saudara-saudara Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.